Apa kabar hari ini? Pastinya baik, luar biasa, and powerful. Ya, adik-adik, mari kita kembali memuji nama Tuhan hari ini. Dan kita bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan berikan kepada kita. Boleh beribadah kembali melalui online. Dan oleh karena kasih kemurahan Tuhan bagi kita semua. Amin. Amin. Ayo, sebelumnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa dan tutup mata, lipat tangan. Ayo Kak Kalista, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sebentar lagi akan memulaikan ibadah online kami. Berkati kami biar kami bisa fokus dan kami bisa menanam firman yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu kami di dalam hati kami, dan kami bisa juga tahu tentang firman-firman yang diberikan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Amin. Ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Aku anak raja, semua kita anak raja. Oke. Masih ada semangat adik-adik? Masih dong Kak. Oke, mari kita memuji nama Tuhan lagi. Apa kakak? Setinggi-tingginya langit. Oke, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus kepada kita semua. Betul. Amin. Oke, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
penyembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Mari fokus adik-adik untuk menyembah, memuji Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. sekali lagi kita memuji Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. atas kebaikan. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Atas kebaikan Terima kasih. Kami selalu
kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini atas anugerah kemurahan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan siap menyambut firman-Mu, dan Engkau bukakan hati dan pikiran kami agar kami boleh tenang dan duduk diam untuk mendengarkan setiap cerita firman-Mu yang disampaikan oleh kakak kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau jagai pelihara kami. Berkati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, dimanapun kami berada Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun Tuhan selalu senantiasa ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Adik-adik sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, hari ini firman akan dibawakan oleh Kak Jini. Tapi sebelumnya kita nonton video berikut ini dulu ya. Salomo, raja yang bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah, dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo, dan karena itu pada suatu malam ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya Engkau memberikan hikmat untuk memerintah umat-Mu dengan cara yang benar." Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku." Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggallah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu, sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain, supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat
bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Oke, sekarang kita masuk ke cerita. Tema firman yang akan dibawakan. Tunggu. Firman hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1-13 ya. Oke, lanjut. Hari ini adalah kunjungan dari seberang. Cerita hari ini menceritakan tentang orang yang ada di gambar ini loh. Kalian tahu nggak dia siapa? Nah, benar, namanya Salomo. Salomo ini siapa sih, Kak? Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Ia adalah raja bangsa Israel yang ketiga. Ia juga adalah seorang raja yang sangat terkenal karena hikmatnya yang sangat luar biasa dan mengagumkan. Hikmatnya yang luar biasa dan mengagumkan ini berasal dari Tuhan. Salomo begitu mengasihi Tuhan dan umatnya, sehingga Tuhan memberikan kepada dia suatu kepintaran yang luar biasa. Dengan hikmat yang Tuhan telah beri, Salomo dapat memecahkan berbagai masalah dengan tepat. Banyak sekali raja dan ratu yang mendengar kabar tentang kepintaran Salomo. Salah satunya adalah seorang ratu dari negeri Sheba. Ratu ini begitu heran dengan kabar tentang kepintaran Salomo sampai-sampai ia datang ke Yerusalem. Ia datang bersama dengan pasukannya yang sangat besar. Ia juga membawa begitu banyak hadiah bagi Raja Salomo. Sesampainya di Yerusalem, Ratu negeri Sheba ini menyampaikan segala yang ada di hatinya kepada Raja Salomo. Sang ratu menguji Salomo dengan berbagai teka-teki. Tidak ada satupun pertanyaannya yang tidak bisa Salomo jawab. Ini membuat sang ratu begitu terkagum. Akhirnya, ia mempercayai semua berita yang ia dengar, karena ia sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Selain kepintaran yang dimiliki Salomo, Ratu negeri Sheba juga terkagum dengan pelayanan dari pegawai-pegawai Raja Salomo. Begitu juga dengan korban bakaran yang biasa Salomo persembahkannya di rumah Tuhan. Semuanya ini membuat Ratu negeri Sheba bukan hanya memuji hikmat Raja Salomo, tetapi juga memuji Allah yang disembah oleh Raja Salomo. Keren ya? Sebab memang Tuhanlah yang memberi kepintaran yang luar biasa ini kepada Raja Salomo. Keren ya, Tuhan bisa memberikan hikmat yang begitu luar biasa kepada Salomo loh. Kenapa sih bisa Tuhan memberikan hikmat yang begitu luar biasa? Ini karena Tuhan begitu mengasihi Salomo, dan Salomo pun begitu mengasihi Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan sebuah pemberian lain yang jauh lebih berharga dari hikmat Tuhan. Apa sih pemberiannya, Kak? Pemberian ini adalah nyawa Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan telah berikan bagi kita semua umatnya yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia loh, menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, agar setiap manusia berdosa bisa diselamatkan. Pemberian ini membuat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam surga dan kembali bersekutu dengan Tuhan. Setelah menerima pemberian ini, tentunya setiap manusia harus hidup menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kalian udah memuliakan dan menyenangkan nama Tuhan belum? Setelah kalian semua sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Sekali lagi ya, jangan lupa alamatnya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Oke, semangat hafalinnya adik-adik semua. Sekarang kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau misalnya keluar pakai masker ya adik-adik dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.